Pemirsa, usai menyerahkan kesimpulan dalam sidang pengajuan pra-peradilan Peggy Setiawan, Polda Jawa Barat berkeyakinan majelis hakim akan menolak dalam permohonan. Sementara itu, terkait dengan penetapan tersangka, Polda Jawa Barat juga menyebut telah melaksanakan tugas sesuai dengan ketetapan hukum. Penolakannya Pak, sedikit aja Pak. Ya, semua dalil-dalil yang disampaikan oleh para pemohon tentunya setelah kita kaji semuanya, ya untuk kami tolak begitu. Ya. Ada berapa halaman kembali Pak dari tadi? Boleh sedikit. Totalnya ada berapa? 12 halaman. 12 halaman. Kalau kesimpulan kan sedikit aja, nggak terlalu banyak-banyak. Kalau secara garis besar seperti apa sih Pak kesimpulan dari Ya, apa yang menjadi bukti-bukti kemarin yang telah disampaikan itu masalah penetapan tersangka kepada pemohon, ya kami sudah menyatakan bahwa itu sudah sah menurut hukum. Pak, sedikit Pak, 5 hari persidangan menurut Polda Jabar, bagaimana Pak jalannya persidangan dan juga hakim sendiri penilaian dari Polda Jabar bagaimana? Sangat bagus. Hakim dalam posisi ini netral. Gitu, ya. Pemirsa, untuk membahas terkait dengan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang sudah memasuki agenda kesimpulan, kita sudah terhubung dengan kuasa hukum Peggy Setiawan, yakni Insang Nasruddin. Baik, selamat siang Bang Insang. Selamat siang. Oke, masuk ke pertanyaan ya Mas. Oke. Baik, kesimpulan tidak dibacakan. Inti dari kesimpulan dari kuasa hukum Peggy Setiawan ini kira-kira apa aja sih? Ya, inti kesimpulannya bahwa di dalam kesimpulan yang kami tuangkan menegaskan bahwa yang pertama Peggy Setiawan itu bukanlah Peggy Peron. Kemudian terhadap penetapan tersangka Peggy Setiawan minimal 2 alat bukti itu tidak mampu dibuktikan oleh pihak termohon. Mengapa demikian? Karena berdasarkan fakta persidangan bahwa termohon hanya mengajukan bukti surat berupa putusan pengadilan 7 terpidana. Kemudian kemudian mengajukan juga gerasi permohonan dari terpidana tersebut. Selanjutnya juga memberikan visum dari korban, baik korban Vina maupun korban Egy. Ya kan? Ini yang kami nilai bahwa terhadap bukti ini menurut hemat kami sama sekali tidak ada kaitan dengan pihak Peggy Setiawan. Karena bukti-bukti tersebut tidak ada hubungan sama sekali yang bisa dibuktikan oleh pihak termohon bahwa ini berkaitan dengan Peggy Setiawan. Selanjutnya lagi bahwa terhadap bukti surat KTP, KK, rapor ijazah dan sebagainya, ini adalah milik Peggy Setiawan. Dan tidak ada kaitan hubungan hukumnya juga bahwa ini adalah milik Peggy Peron. Sehingga kami menilai bahwa penempatan terhadap 2 alat bukti yang ditetapkan Peggy Setiawan selaku tersangka, menurut hemat kami itu sangatlah tidak berdasar. Kira-kira demikian. Baik. Kalau dari Polda Jawa Barat sendiri yakin bahwa 2 alat bukti ini yakin dan cukup untuk menjerat Peggy Setiawan. Menurut Anda artinya tidak cukup ya untuk menjerat Peggy Setiawan yang disangkakan sebagai Peggy alias Peron itu ya? Iya, bagaimana mungkin mengambil bukti-bukti milik orang lain dipergunakan untuk orang lain yang tidak bisa dibuktikan kaitan hubungan hukumnya. Jadi kami menilai bahwa bukti yang diajukan oleh pihak termohon ini diambil secara serampangan. Tidak bisa demikian. Harusnya itu disusun dengan benar. Perdebatan di dalam pra-peradilan ini kan sebenarnya sederhana. Artinya apa? Artinya perdebatan ini hanya menyangkut bagaimana kita membuktikan apakah Peggy Setiawan itu bukan Peggy Peron. Itu dari versi penasihat hukum. Kemudian dari versi Polda Jawa Barat harusnya membuktikan Peggy Peron adalah Peggy Setiawan. Tapi faktanya di persidangan kami bisa membuktikan Peggy Setiawan bukan Peggy Peron. Tapi yang kemudian pihak termohon dalam hal ini Polda Jawa Barat tidak bisa membuktikan bahwa Peggy Peron adalah Peggy Setiawan. Makanya berdasar dari itu merujuk kepada hasil persidangan kami menilai, kami cukup confident bahwa permohonan kami bakal dikabulkan oleh hakim tunggal. Kira-kira demikian. Oke, baik.
Lantas merajuk dari kesimpulan sidang, bagaimana peluang hakim ini bisa menerima pra-peradilan Peggy ini? Ya tentunya kalau kami menilai peluang hakim ini kan otomatis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan. Kalau yang kemudian seperti yang katakan tadi, kami sudah mengajukan saksi. Kami sudah mengajukan saksi di tanggal kejadian tanggal 27 Agustus 2016. Menunjukkan dari saksi kami bisa berkesimpulan bahwa saksi tersebut bersama-sama dengan Peggy Setiawan berada di Kota Bandung. Ini kan sudah sangat jelas. Bahkan kami juga menghadirkan Peggy Setiawan selaku kuli bangunan bekerja terhadap sebuah rumah, bahkan pemilik rumah tersebut kami juga hadirkan di persidangan. Hal-hal demikianlah ini yang seharusnya pihak termohon itu menyikapinya dengan cara menyikapi seperti apa. Bukan bermaksud menggurui, tapi minimal seharusnya hadirkanlah saksi fakta yang bisa menegaskan bahwa iya benar. Peggy Setiawan itu adalah Peggy Peron. Ini yang kami tunggu-tunggu. Tapi ternyata sampai sidang berakhir dalam agenda pembuktian maupun terakhir tadi adalah kesimpulan, sama sekali tidak pernah hadir ini. Makanya kami anggap bahwa janganlah bukti para terpidana itu kemudian dikait-kaitkan oleh Peggy Setiawan. Karena ini dua hal yang berbeda, dua figur yang berbeda. Seharusnya hubungan hukum dulu yang dicarikan. Fakta hukum yang dicarikan adalah Peggy Setiawan dan Peggy Peron. Gitu loh. Ini yang kami lihat. Kalau yang kemudian kemarin mereka mengajukan bahwa di dalam chattingan Facebooknya dikatakan Peggy Peron, chattingan Facebook yang mana itu jelas tulisan situ Peron. Tidak ada. Tidak ada dalam bukti itu. Dikatakan dalam chattingan Messenger bahwa disebut Peron. Tidak ada. Iya, kan? Sama sekali tidak ada. Oke, baik Pak. Kan kira-kira begitu. Baik, ini kan ada namanya saksi fakta yang namanya atas nama Rudiana. Kira-kira Ibtu Rudiana ini kira-kira sekarang di mana keberadaannya? Apakah Anda tahu? Iya, kalau itu kami sama sekali nggak tahu ya, karena kami tidak masuk dalam wilayah kesaksian para selaku pelapor itu Rudiana, kemudian para saksi-saksi terpidana itu. Kami tidak masuk ke situ, tapi yang kami maksud di sini adalah ayo buktikan kalau Peggy Peron itu adalah Peggy Setiawan. Ini yang tidak mampu dibuktikan. Jadi kalau keberadaan Rudiana itu menurut kami tidak masuk dalam lingkup Rudiana selaku pelapor. Silakan saja, karena kami melihat putusan para terpidana ini dapat dimaknai hanya memiliki hubungan hukum terhadap Peggy Peron saja. Tidak ada hubungannya dengan Peggy Setiawan. Makanya dari semula kami sudah menduga ini bahwa Polda Jawa Barat tidak memiliki bukti yang memadai berdasarkan pasal 184 untuk menetapkan klien kami Peggy Setiawan selaku tersangka. Oke, baik. Apakah Anda yakin dalam persidangan ke depannya hakim ini akan bersikap secara objektif? Insya Allah kami selalu menaruh harap. Kami juga selalu berkeyakinan, berpemikiran positif bahwa hakim tunggal ini akan memberikan putusan yang seadil-adilnya. Hakim juga tadi mengatakan bahwa nantinya ini akan memberikan putusan bukan hanya kepada pemohon atau termohon, tapi lebih kepada bangsa Indonesia. Saya pikir itu adalah sebuah pernyataan yang arif dan bijaksana. Memang harus seperti itu karena kami juga selaku kuasa hukum Peggy Setiawan sebenarnya bukan hanya sebatas Peggy Setiawan, tapi kami ingin dilakukan penegakan hukum yang secara fairness sehingga masyarakat kecil juga bisa merasakan bagaimana sih indahnya sebuah keadilan. Kira-kira demikian. Baik, artinya dari pihak kuasa hukum Peggy Setiawan juga sampai dengan saat ini masih belum bisa, maksudnya dari pihak Polda Jawa Barat belum bisa membuktikan bahwa Peggy Setiawan ini adalah Peggy alias Peron ya? Pasti. Oke, baik. Semoga kasus ini bisa terbuka secara terang benderang untuk masyarakat juga bisa melihat secara fakta apakah yang benar yang benar itu benar, bahwa yang salah itu salah. Terima kasih Bang Insang atas waktunya dan salam sehat. Terima kasih. Sama-sama.